Baiklah, seperti biasa saya akan mengajarkan cara masang sleting Jepang ya. Pertama, sleting Jepang itu kita jahitin dulu buat pegangan, biar nggak pasang sletingnya itu nggak miring-miring gitu. Kita jahit dulu sebelah dengan jahit biasa, jangan pakai sepatu sebelah dulu. Ini buat pegangan aja ya, supaya pemasangan kita itu jadi rapi. Semua sleting Jepang cara pasangnya sama. Terus habis kita jahit yang di sebelahnya, dan sebelah lagi kita jahit dengan cara yang sama. Ntar kalau waktu pemasangan dengan sleting dengan sepatu sebelah gitu, jadi udah lurus, jadinya udah rapi, nggak miring-miring lagi sletingnya. Sletingnya kita tarik ya, tarik sedikit, yang kain bawahnya kita lepas. Kalau enggak, sleting itu jadi tegang, melendung jadinya. Maka bagian sleting itu kita tarik sedikit aja, kainnya kita lepas. Kalau enggak pasti jelek jadinya. Kalau kainnya kita tarik, sletingnya kita lepas, jadi kendor. Itulah kalau sering kita lihat tuh pemasangan melendung, itu kainnya terlalu ditarik gitu. Caranya sama seperti yang tadi, dijahit juga yang sebelahnya buat pegangan ya. Jangan sampai kendor sleting itu tuh. Sama, kalau dia kendor atau miring sebelah itu, ntar kalau sletingnya udah jadi, di ujung sleting itu bergelembung juga sedikit gitu. Kita jahit juga. Ini khusus buat pemula ya. Setelah kita jahit ini, baru kita pasang dengan sepatu sebelah. Sepatu sebelah itu ya sepatu mesin buat masang khusus sleting Jepang. Kita jahit juga. Sletingnya kita tarik sedikit ya. Setelah kita jahit buat pegangan ini, kita mulai dengan sepatu sebelah. Kita pasang sepatu sebelahnya ya. Setelah sepatu sebelahnya kita pasang, baru kita mulai jahit dari atas. Kalau mulainya harus dari atas ya. Ini sepatu sebelahnya. Ini sepatu yang bagus buat pasang sleting Jepang buat pemula ya. Ini khusus buat mesin gede ini. Kita ganti ya. Setelah kita ganti sepatunya ini, kita mulai jahitnya mulai dari atas, jangan dari bawah. Kalau dari bawah, sleting jadi di ujungnya itu jadi mengkerut. Bagusnya mulai dari atas dulu. Kita mulai ya. Kita jahit sampai ke bawah, dan bagian sebelah yang satunya kita mulai dari bawah, jangan mulai dari atas. Kalau ini kita mulai dari atas ya. Sletingnya kita tarik sedikit aja, karena keadaan kainnya itu agak serong gitu. Jadi kita sletingnya ditarik sedikit aja. Jangan sletingnya dibikin kendor, jadi melendung. Setelah kita jahit sampai bawah, kita matiin jahitannya, dan selanjutnya kita mulai yang sebelah yang satunya, mulai dari bawah ya, jangan mulai dari atas. Kalau mulai dari atas nggak bakal bagus. Jadi kalau kita mulai dari bawah, kalau yang sebelah kita bisa mengontrol kekendoran sletingnya di ujungnya itu ya. Setelah selesai yang sebelah, yang kita mulai dari atas nih. Yang kedua kita mulai dari bawah, dan kita perhatiin sletingnya itu supaya jangan ada yang kendor. Sama, itulah gunanya kita sebelum pasang tadi, sletingnya ini pinggirnya kita jahit dulu buat pegangan gitu. Jadi jangan sampai kendor.
baru kita jahit lagi, kita samain ya. Setelah kita jahit, baru kepala sleting kita tarik. Kita tarik sletingnya. Kita tarik sletingnya sedikit seperti yang tadi. Setelah selesai ini baru kepala sletingnya kita tariknya. Habis ini selanjutnya saya ngajarin cara bikin kantong ya, kantong samping lurus buat kantong celana cewek. Sletingnya kita tariknya. Pasti rapat, nggak bakal ada yang menggerut. Tuh kan. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara bikin kantong celana wanita ya. Sletingnya nggak merenggang ya, pas. Kantongnya itu kalau jahit kantong celana cewek, kantongnya kita jadiin di luar dulu. Pertama kita ambil lapisan dari bahan yang sama dari bahan celana, kita jahit. Cara jahit bahannya itu kita mundurin setengah senti, jangan disamain sama puring, dimundurin ya. Tuh. 1 senti nggak apa-apa. Baru kita jahit. Jahitnya kita kasih spare lagi 2 senti. Jangan mulai dari ujung juga enggak. Kantongnya ini kita jadiin dulu. Kita jadiin dulu kantongnya sebelum kita pasang ke celana. Kita jadiin dulu, setelah jadi kantong baru kita tempelin ke celana. Kita lipatin, kita jahit ya. Setelah itu baru kita tempelin ke celananya. Kita gunting sedikit, kira-kira 2 cm. Kita tempelin ya ke bahannya. Sebelumnya tadi kita buat celana cewek itu buat kantong itu udah kita jahit jarang selebar 15 cm ya, kalau udah kita jahit jarang itu. Kita naruh puring ini di bagian depan, ya kita tandain 15 cm itu. Saya jelasin lagi tandanya. Kita tempel bagian depannya ke puring kantong, jangan yang ada bahannya ya, jangan yang nggak ada bahan. Kita tempel lalu kita jahit. Kita jahit sampai yang kita potong tadi yang 2 cm. Pas, kita matiin jahitannya. Setelah kita jahit, puring kantong kita tarik begitu, tarik buat niban selanjutnya. Kita jahit sekali lagi di tempat yang kita jahit tadi ya, tapi bagian pinggirnya. Kita matiin. Maka udah ketempel di bagian depan celana ya, bagian depannya mungkin kelihatan tuh nih, bagian depan. Terus kita jahit 1 sepatu mesin di pola depannya tuh, 1 sepatu mesin gede ya, yang kita udah tandain tadi yang 15 cm yang harus dijahit, udah kita jahit jarang itu. Dari atas turunnya 4 cm ya, baru dijahit jarang ke bawah 15 cm, jahitnya matiin lagi. Ini jahitnya 1 sepatu gede. Kita jahit di pola depan ya. Kalau jahitnya di pola belakang berarti kebalik kantongnya.
Kita jahit sampai di yang tanda kita tadi yang 15 cm. Kita matiin biar jahitan itu nggak gampang lepas. Kita matiin. Selanjutnya kita tempel ke badan belakangnya. Udah jadi kan? Ini bagian depannya udah kita jahit semua. Celana itu kita balik. Nah, baru kita kelihatan kantongnya itu. Dan selanjutnya kita tempelin ke pola belakangnya, tapi dibalik cara nempelnya. Kalau ini bagian depannya nih. Setelah itu kita balik. Tuh. Kita balik, baru kita tiban di pinggir jahitan celana, bukan kantong ya, celana. Kan ada jahit celana kita yang 15 cm yang jarang itu, di sampingnya kita jahit terus ke batas sampai bawah di pinggir jahitan celana ya. Kita matiin. Habis itu kita rapiin dan kita lipat ke dalam. Kita rapiin. Selanjutnya kita lipat. Karena bahannya gelap ya, nggak terlalu kelihatan ya. Mudah-mudahan yang nonton ngerti. Kita lipat. Setelah kita lipat ini udah jadi nih kantong celana cewek ya. Selanjutnya kita jahit bagian di luarnya tadi, yang kita jahit di samping, yang kita jahit satu sepatu besar tadi ya, buat pegangan kantong. Maka kalau udah dijahit itu, maka udah jadi kantong celana cewek kita ya. Bagi yang pengen bertanya, tanya-tanya aja, saya akan jawab gitu. Kalau kurang jelas, jangan lupa subscribe-nya dan tungguin video-video saya berikutnya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan menyiarkan cara bikin celana utuh sekalian kantongnya dengan bahan yang sama kayaknya. Kita jahit satu jarum ya, jangan satu sepatu lagi, satu sepatu kecil dan kecil lagi di pinggir lah isinya. Kita matiin jahitannya. Maka jadilah kantong celana cewek ya. Kita ini dulu, kita balikin. Kelihatan celananya, kantongnya. Kita jahit dulu bagian atasnya biar lebih rapi, dan kita rapiin langsung. Setelah kita jahit atas ini, kita buang aja sisa bahannya itu, sisa purinya. Dan sekalian ini ke belakang biar nggak melar. Dan saya buka jahitan yang 15 cm yang kita jarangin tadi ya. Gunanya kita jarangin karena jahitan itu akan kita buka lagi. Nih, yang 15 cm tadi itu. Sebelumnya udah dimatiin bagian atasnya. Bagian bawah dijahit jarang sampai 15 cm. Lebar kantong itu cukup 15 cm aja, jangan lebar-lebar. Tuh, udah kebuka, udah kelihatan jadi kantong kan. Tapi jangan lupa ya subscribe-nya, saling membantu kita ya. Udah kebuka ya. Ini saya tes masukin handphone ke dalamnya. Kita balikin aja dulu celananya biar kelihatan. Tuh udah jadi kantongan. Saya akan ngetes masukin handphone ke dalam. Nah tuh jadi kantong. Kalau bingung-bingung tanyain aja ya. Jangan lupa like dan kirim ke teman-temannya.